salam dari pimpinan kami Pak Efian gitu, tidak hadir membersamai kegiatan kita di pagi ini karena beliau juga ada kegiatan ulang tahun di rumah sakit Abdulaziz Pak. Ada serah terima kayak gitu. Ya. Jadi kami perwakilan dari Bank BSI Singkawang dan untuk merefresh kembali produk-produk apa aja yang ada di Bank Syariah Indonesia cabang Singkawang. Itu Pak ya. Baik, boleh Pak kita langsung aja. Masih semangat Bapak Ibu? Karena ada beberapa produk yang baru launching juga di BSI gitu ya Pak ya, yang akan kami sampaikan. Mungkin ada beberapa juga Bapak dan Ibu yang sudah tahu produk terbaru dari Bank BSI, mungkin juga ada yang belum mengetahui informasi apa nih gitu ya. Jadi kami di sini juga sekalian Pak memperkenalkan produk terbaru kami di BSI. Lagi kami memperkenalkan diri Bapak Ibu untuk Bank BSI KC Singkawang. Alamat kami di Jalan Alianya depan kantor PLN. Gitu. Mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya nasabah yang BSI sebelumnya di Taman Buruk atau dekat jembatan Agen, itu yang mungkin ada beberapa yang di situ bukan dari awalnya itu sudah pindah ke Mentawang. Jadi yang kami di Singkawang cuma satu BSI-nya yaitu di Alianya depan PLN. Nah, apa sih bedanya gitu kan bank syariah dengan bank konvensional gitu? Ada yang tahu Bapak Ibu bedanya bank syariah dengan bank konvensional dari segi apa? Ya, betul dari segi akad Bapak Ibu, dari segi akad. Dan kita juga di bank syariah sah atau tidak sahnya pembiayaan dan sebagainya itu di akadnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini Bank Syariah ada melampirkan struktur jenis-jenis akad gitu ya Mbak Ibu ya. Di sini kami ada akad misalnya tabaruk dan tijarah gitu. Mungkin Bapak juga udah mengenali akad tabaruk tijarah itu seperti apa ya Pak Ibu ya. Boleh kita refresh kembali Bapak Ibu. Nah kalau tabaruk itu akadnya tolong menolong atau sukarela gitu. Sedangkan untuk akad tijarah itu mengambil keuntungan. Ada unsur bisnisnya di situ, mengambil keuntungan dari akad tijarah jenisnya. Nah untuk tabaruk ini, itu kan misalnya jenisnya itu adalah kok wadiah wakalah dengan kafalah tahan hibah dengan wakaf. Nah sedangkan tijarah itu ada dua, gitu kan? Ada natural certain kontrak dengan natural uncertainty kontrak. Gitu. Yang artinya kalau misalnya kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai keuntungan di depan sudah dipastikan, gitu kan? Itu pastinya hitungannya. Sedangkan natural uncertainty kontrak yang dilakukan dengan tidak menyepakati nilai keuntungan, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini yang akan kepastiannya itu yaitu misalnya jual beli murabah. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin beli misalnya beli rumah, gitu kan, beli kendaraan, beli tanah, gitu kan, kita menggunakan akad murabahan jual beli, gitu ya. Nah, sedangkan sini ada salam jual beli barang yang tidak ada fisiknya, pembayarannya di muka. Itu contoh-contohnya Pak. Terus ada juga sini jual beli barang tidak ada fisik, pembayarannya secara cicil. Itu kan itu seperti bayar cicil emas misalnya, kita menggunakan lahan karena kita membeli cicil dulu nih, fisiknya belum ada, itu ya untuk cicil emas. Nanti kalau misalnya sudah lunas, sudah demo fisiknya, kita serahkan ke Bapak Ibu, itu bentuk fisik emasnya. Juga ijarah sewa, itu untuk diantri dengan kepemilikan negara. Itu misalnya
juga bisa pakai yang jarum sewa gitu. Terus kalau misalnya yang uncertainty gitu kan, itu untuk modal kerja atau bagi hasil di tabungan. Nah, kalau bagi hasil di tabungan setiap bulan itu bapak ibu beda dengan bank konven. Kalau di bank konven, bapak itu deposito misalnya kan, deposito 100 juta. Setiap bulannya di depan sudah ditentukan. Misalnya bapak dapat 100 juta, 0,5% setiap bulannya. Mau uang itu untung atau seperti berapa besar keuntungan, bapak cuma dibagi 1% aja, gitu ya. Sudah ditentukan di depan. Nah, sedangkan di bank syariah, gitu kan, tabungan ataupun deposito setiap bulannya berubah sesuai pendapatan bank, gitu. Bisa jadi bulan ini bapak dapatnya misalnya 120.000, gitu kan. Bulan depan bisa jadi dapat 100.000 sesuai dengan pendapatan bank, gitu. Jadi tidak dapat ditentukan di depan karena setiap bulan sesuai dengan keuntungan lembaga keuangan yang syariah. Gitu. Next. Di sini kita juga ada jenis-jenis tabungan di bank syariah. Yang pertama itu tabungan isi wadiah. Apa sih tabungan wadiah? Gitu kan? Nah, tabungan wadiah ini biaya adminnya tidak ada setiap bulannya, jadi kita bebaskan. Karena apa? Karena wadiah itu titipan, gitu. Jadi dana pokok bapak yang ada di rekening tidak terpotong oleh biaya. Gitu. Misalnya bapak itu nabung di tabungan isi wadiah, gitu kan? Uang bapak 5 juta, ya setiap bulannya ataupun misalnya dana sampai selesai ya 5 juta, tidak dipotong admin, tidak dapatkan bagi hasil, karena itu hanya bapak penting aja untuk mengamankan itu yang. Nah, ini biasa kita bukakan untuk yang tabungan wadiah, untuk yang payroll gaji, tidak ada potongan setiap bulannya, gitu kan. Yang ada potongan itu biasanya itu karena ada tambahan kartu ATM-nya, gitu. Kalau misalnya bukunya saja, gitu kan, tidak ada potongan, itu ya bapak ibu ya. Nah, sedangkan fasilitasnya bisa tarik ATM di mana aja, gitu. Bisa tarik ATM di mana aja, sama fungsinya sama, mau itu tabungan lagi akan atau gitu kan, fungsinya sama, bisa tarik ATM di mana aja. Di sini kan belum ada ya ATM ya Pak Ibu ya. Nah, bapak ibu bisa tarik di ATM bersama, gitu. Nah, juga di sini biaya bebas biaya transaksi di berbagai mesin edisi, gitu. Dan juga bisa buka secara online kalau misalnya bapak ibu sudah download di Play Store Dion BSI, gitu. Nah, selanjutnya ada juga ada tabungan mudharabah. Nah, tabungan mudharabah ini yang menggunakan tadi itu akad bagi hasilnya, dapat bagi hasil setiap bulannya, dan setiap bulan juga ada potongan. Nah, ini biasa kita sarankan untuk nasabah-nasabah yang mempunyai dana yang besar. Sayang kalau misalnya dana misalnya di atas 30 juta lah, kalau kami sarankan itu sayang kalau misalnya ditempatkan di wadiah, karena tidak dapat apa-apa, gitu. Nah, biasa yang dana di atas 30 juta kami sarankan didapat buka di mudharabah, karena setiap bulannya ada bagi hasil dan ada potongan biaya admin setiap bulannya, tapi masih tertutupan dari bagi hasil. Jadi dana bapak kalau sudah 30 juta ke atas nggak minus, gitu, masih tertutup dengan bagi hasil biaya potongan per bulannya, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada tabungan haji. Tabungan haji untuk kotasi gawang itu masa tunggunya sekitar 27 sampai 30 tahun. Masa tunggu untuk kotasi gawang. Kalau misalnya bapak ibu umurnya sekarang 50 baru berhaji, gitu kan, mungkin berangkatnya mudah-mudahan ya sehat selalu, gitu kan. Perkiraan itu 80 tahun baru berangkat, gitu. Makanya sekarang umur 12 tahun anak kita dan bisa ya bu ya didaftarkan haji, gitu. Dan bisa didaftarkan haji. Sekarang kami juga program kami ke sekolah-sekolah Bapak Ibu, ke kontrak, gitu ya, ke sekolah-sekolah, gitu. Untuk anak-anak kita nanti didaftarkan. Bukan itu banyak gitu. Buka awal tabungan haji 100.000 aja Bapak Ibu. Anak kita sudah mendapatkan buku tabungan haji. Terserah nanti mau setiap bulan di store, gitu kan, sampai ke dananya 25 juta baru kita daftarkan. Karena melihat masa antri sangat lama, jadinya 12 tahun sudah bisa daftarkan haji.
gitu. Dan selain yang untuk tabungan tadi, nah produk apa sih yang terbaru di kami? Kami produk terbaru kami itu tabungan emas. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah aktifasi Dion, di situ muncul tuh fitur baru bank emas, gitu. Bapak Ibu ada yang sudah tahu bedanya tabungan emas dengan cicil emas? Belum? Kalau cicil emas Bapak Ibu, kita setelah selesai pembiayaannya, gitu kan sudah tempo, Bapak Ibu terima visinya tuh, misalnya ambil 10 gram, gitu ya, 25 gram, 50 gram, dengan jangka waktu 5 tahun, setiap bulannya misalnya angsurannya 2 juta, katakanlah kayak gitu kan, wajib tuh setiap bulan diutor, gitu kan, 2 juta, 2 juta sampai misalnya setahun, sampai 2 tahun, atau sampai 5 tahun, gitu kan. Selesai itu baru Bapak Ibu terima visinya, gitu. Itu yang cicil emas. Nah, untuk tabungan emas itu sifatnya seperti kita nabung, gitu. Nabung Pak, Ibu, dan tidak ditentukan setiap bulannya harus berapa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari rezeki mau nabung bulan ini 200.000, bulan depan misalnya 300.000, terserah tidak ditentukan, gitu. Dan tidak ada fisiknya tabungan emas, gitu. Hanya ada di Dion, gitu kan. Jadi setiap harinya kenaikan emas itu mengikuti harga emas juga di Dion. Harga apa? Setiap harinya, gitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu maupun misalnya menjual emasnya, bisa juga lewat di Dion dan dalam bentuk rupiah. Jadi kalau misalnya hari ini harga per gramnya misalnya 2.500.000, gitu kan. Nah Bapak Ibu hari ini buka tuh misalnya 1 gram 2.560.000. Nanti dia langsung konversi bentuk gramasi, gitu, langsung ke bentuk gramasinya. Kemarin saya masih harga emasnya masih di 800.000 per gram kemarin. Nah sekarang hari ini saya sudah mendapat keuntungan sekitar 179%, gitu. Dari total 800.000 sekarang 2.500.000 per gramnya, jadi keuntungannya sudah 179%, gitu Pak. Jadi ini tabungan emas ini fungsinya untuk investasi jangka panjang, untuk mempersiapkan misalnya dana pendidikan anak-anak nanti, anak Bapak Ibu kuliah, gitu ya. Kalau misalnya mengharapkan misalnya emas nanti dijual dalam tahun yang sama, masih belum dapatkan keuntungannya secara signifikan, gitu. Tapi kalau misalnya, oh anak saya kuliahnya misalnya 3 tahun lagi, gitu ya Bapak Ibu ya, itu boleh tuh uang ini misalnya kita kan boleh uang yang dipakai misalnya memang untuk nabung. Kalau misalnya kita dalam bentuk tabungan rupiah, gitu ya, per bulan kan itu Pak dapatnya, gitu kan, deposito berapa kan sekian gitu kan, nah belum lagi inflasi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita tabung ke emas dalam konversi gramasi, terasa banget tak untuk 3 tahun ke depan, karena emas setiap harinya naik, gitu. Kalau turun mungkin turunnya cuma 2.000, 3.000, gitu kan. Bapak Ibu bisa lihat sendiri grafik kenaikan emas, gitu. Apalagi di tahun 2025 ini naiknya tajam, gitu kan, gitu. Kenaikan dari yang awal tahun per gramnya itu 1,9 juta, sekarang di angka 2,5, gitu. Jadi boleh untuk apa namanya Bapak Ibu boleh dibandingkan kalau misalnya uang yang Bapak Ibu tabung atau deposito, gitu kan, sama Bapak Ibu coba untuk yang tabungan emasnya, gitu. Kalau jualan juga udah coba langsung ambil aja, jual seperti jual emas, gitu kan, dan tidak harus semuanya Bapak Ibu jual. Misalnya Bapak Ibu punya 50 gram di tabungan emas, Bapak Ibu cuma butuh dana misalnya, gitu kan, sekitar 10 juta atau 20 juta, sesuaikan aja di situ, langsung masuk ke rekening induknya, rekening Bapak yang ada ada ATM-nya misalnya, langsung aja jual di situ, uangnya dirupiahkan langsung masuk ke rekening kita, gitu
gitu Bapak Ibu, itu yang itu produk terbaru kami gitu kan, tabungan emas. Sebenarnya tabungan emas ini kami juga punya ATM-nya gitu, ATM emas. Nanti kalau misalnya keluar emasnya fisiknya, tapi di wilayah-wilayah tertentu, masih di cabang-cabang besar gitu kan, seperti di kayak cabang Mandiri kayak gitu. Kalau di Jogja ada cabang-cabang tertentu di Jogja, di Semarang, di Bandung juga sudah banyak yang menyediakan ATM emas. Tapi untuk wilayah Pontianak belum ada untuk mesin tabungan emasnya ATM emasnya. Tabungan kami juga ada program namanya program pembiayaan Bapak Ibu. Pembiayaan ini namanya pembiayaan yang mitra gunakan Pak. Jadi pembiayaan yang cukup hanya menjaminkan SK Bapak. Kalau yang aktif SK CPNS, SK PNS sama SK PNS terakhir gitu. Nah yang pegawai-pegawai misalnya CPNS atau P3K kayak gitu kan, itu cukup mengambil SK P3K-nya saja, dan kalau yang masih baru CPNS cukup SK CPNS-nya. Dan bedanya untuk yang ASN non PNS itu kan limit maksimal untuk kami berikan itu sesuai di SK. Gitu. Kalau misalnya jangka waktunya 5 tahun di SK, sebelum 5 tahun gitu ya, itu jangka waktu maksimalnya. Sedangkan kalau misalnya yang PNS gitu kan, itu bisa sampai 180 bulan atau 15 tahun atau sebelum masa pensiun umur 58 ya. Gitu. Itu bedanya yang PNS, CPNS sama ASN non PNS gitu. Tapi untuk limit kita bisa maksimal untuk nominal pembiayaannya itu bisa maksimal. Gitu. Cuma jangka waktunya aja yang beda. Nah selain yang produk mitra persahabatan tadi, kami juga ada program terbaru juga untuk yang prapensiun. Jadi memasuki masa usia 10 tahun pensiun gitu kan, itu kita bisa program regular prapensiun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu 10 tahun lagi masuki pensiun gitu kan, itu sudah bisa kita biayai. Jadi nyambung nih gitu kan, 10 tahun untuk mengikuti asuransi yang aktif gitu kan, misalnya Bapak Ibu mengajukan 15 tahun, 10 tahun yang aktif, 5 tahun pensiun asuransinya, dan berkurang karena mengikuti gaji pensiun gitu ya. Nah yang terbaru ini adalah program prapensiun THT. Bapak Ibu ada tahu THT itu apa? THT itu apa Pak? Ada yang tahu? Kenapa Pak? Ngorokan itu sih Pak. Tapi itu medis ya Pak, kalau ini pam ya Pak ya. Nah THT itu tunjangan hari tua. Nah Bapak Ibu nanti masuk pensiun kan ada manfaat pensiunnya ya Pak ya, sama tunjangan hari tuanya THT-nya ya. Nah untuk THT itu bisa kita berikan itu 3 tahun menjelang pensiun, gitu 3 tahun menjelang pensiun dengan dengan cara setiap bulannya di Bapak Ibu tidak perlu membayar angsuran, gitu. Dari pencairan langsung kita blokir selama 3 tahun, gitu. Katakanlah angsuran per bulan Bapak itu misalnya 1 juta, gitu kan? Berarti yang kita blokir itu 36 juta. Jadi setiap bulannya Bapak Ibu terima gaji utuh, gitu. Nah, THT ini bisa kita kasihkan maksimalnya 75% limit dari nominal THT. Masing-masing pegawai beda-beda kan, pensiunnya, THT-nya beda-beda kan Pak ya. Misalnya ada yang memang THT-nya 100 juta, misalnya gitu kan, THT-nya 100 juta. Berarti yang bisa kita kasih gitu kan, masalah itu maksimal 75 juta. Gitu. 75 juta kita kasih pembiayaannya dengan angsuran misalnya 1 juta per bulan, berarti 36 jutanya kita blokir, sisanya silakan Bapak Ibu gunakan, gitu. Bapak Ibu tiap bulannya tidak perlu khawatir gaji terpotong, bukti terpotong, gitu kan. Bapak masih bisa kasih Ibu, gitu. Jadi Ibu tanya mana nih
benar-benar gitu ya. Masih tak terganggu lah, cash flow-nya masih tak terganggu untuk gaji, uang makan mungkin tak terganggu gitu kan, karena yang kita blokir dari pencairan. Nah, nanti pada saat bapak pensiun gitu kan, PHT-nya itu yang kita ambil, kita ganti untuk yang 36 juta tadi gitu. Nah, pada saat pensiun nanti barulah dipotong angsuran pensiunnya dari gaji pensiun yang masuk gitu. Itu untuk yang 3 tahun. Kenapa Kak Dea yang 10 tahun nggak bisa kita kayak gitu kan? Jauh Pak, gitu. Nanti mungkin kalau 10 tahun gitu kan, THT Bapak misalnya 40 juta, kita mungkin berapa gitu kan, 10 tahun kan 1 lagi 1 juta gitu. Makanya kita bisa menyalurkan pembiayaan itu yang untuk 3 tahun. Itu untuk yang program tunjangan hari tua. Bapak Ibu ada sudah teman kami yang membagikan brosur, boleh dan juga angsuran berapa per bulan itu simulasi. Gitu. Kalau misalnya mau pastinya angka berapa, gitu ya Pak ya, bisa kita hitungkan langsung. Dan kami juga kalau misalnya di tempat lain, asuransinya itu dipotong di depan, gitu ya, kalau yang untuk prapensiun. Asuransinya dipotong di depan. Jadi yang diterima dari kurang, itu ada potongan biaya admin, asuransi, gitu kan. Sedangkan di kami punya kebijakan bahwa asuransinya itu dibayar secara cicil. Gitu Bapak Ibu, namanya atribusi asuransi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pembiayaan 100 juta, ada biaya admin, asuransinya. Sekarang asuransinya itu tidak perlu dibayar di depan. Ya, Bapak. Jadi bisa secara cicil. Jadi angsuran Bapak bisa 2 juta. 2 juta itu angsuran untuk pembiayaan pokoknya dan angsuran dari asuransi. Gitu. Kami pihak bank membayarkan secara penuh itu ke pihak maskapai asuransi. Cuma kebijakan kami di bank yang memberikan kepada nasabah kami secara kecil itu teknis secara pembayaran aja, tapi untuk manfaat asuransinya sama-sama mau itu asuransinya dicicil kan, gitu kan, mau asuransinya dibayar secara sekitar 30 tepat kan, tapi manfaatnya sama, mengcover jiwa gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya terjadi usia sama nasabah, kita harus wajib mengcover asuransi karena ketika nasabah kami berusia, kami tidak meminta ahli waris untuk menanggung sisa hutang yang di bank gitu. Makanya kami wajibkan untuk nasabah itu kan harus ada asuransinya gitu Pak. Itu yang untuk Pak. Silakan Pak. Baik, mohon Pak dan Bapak siapa Pak? Oh iya, Pak Dosen. Oh Pak Dosen ya. Oh iya. Nah, jadi yang untuk atribusi asuransi itu Pak, itu ya kita khususkan untuk yang prapensiun Pak, yang memasuki yang menyambung ke masa pensiun, gitu. Karena apa? Karena apa namanya? Semakin maksudnya semakin mendekati pensiun karena kan usia kan semakin juga
Kak ya, asuransi itu mengcovernya lebih besar juga gitu kan ya Kak ya, gitu. Maksudnya lebih besar resikonya untuk mengcover yang usia-usia pensiun gitu Kak. Nah jadi kalau yang prapensiun itu kita emang ada atribusi asuransi yang dibayar secara nyicil Bapak Ibu gitu. Nah terus untuk manfaatnya itu sama, mau itu asuransi dibayar secara nyicil Pak atau asuransi dibayar secara tunai itu 100% kita cover jiwa pembiayaannya gitu Pak. Jadi tidak ada potongan. 10 tahun menjelang pensiun. 10 tahun ya. 10 tahun menjelang pensiun adanya maksimal yang waktu 15 tahun. Nah, jadi 10 tahun itu membayar angsuran aktif, yang untuk pensiunnya 5 tahun angsuran pensiun. Gitu, itu yang program prapensiun habis gitu. Mungkin ada Bapak kita yang masuk interaksi aja nggak apa-apa. Pak Sabto, ya silakan Pak Sabto. Terima kasih. Saya ingin minta penjelasan lebih jelas lagi antara cicilan emas dengan tabungan emas. Dari apa yang saya pahami bahwa cicilan emas itu misalnya harga emas sekarang 2.800.000 rupiah, kita ambil 10 gram, berarti harganya sudah ditetapkan sekarang. Kemudian dia mengancur. Namun kalau menjadi tabungan emas ini seandainya kita akur, harganya 2,5 kita atau 2,5, berarti kita sudah dapat 1 gram itu. Jadi nanti kalau misalnya berjalannya waktu, kemudian kita dapat lagi 1 gram harganya 3 juta, berarti 3 juta berapa? Baru dapat 1 gram lagi, jadi punya 2 gram. Kemudian kalau tahun berikutnya kalau harganya 1 gramnya 5 juta misalnya, kita mengambil itu, jadi kita dapat yang 5 juta mengambil 1 gramnya. Betul kan? Iya, jadi yang cicilan emas tadi itu setiap bulannya kita ada kewajiban membayar akad di depan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya sudah kita ikutkan hari ini 2.500.000 gitu kan ya per bulannya, mau dia nanti setahun kemudian harganya misalnya 3 juta Kak gitu kan, Pak Sabto masih mengikuti akad di hari ini, itu yang cicilan emas ya Kak ya. Nah sedangkan yang untuk tabungan emas gitu kan, tabungan emas itu setiap hari berubah-ubah ya Kak. Jadi Bapak misalnya hari ini 2,5 juta, Bapak beli 1 gram, 2,5 juta, Bapak bayar Bapak beli gitu kan, dan untuk emasnya nanti 1 gram. Nanti di misalnya 1 bulan ke depan harga emas 2,7 juta gitu kan, Bapak beli lagi nih, Bapak beli 2,7 juta lagi, dapat emasnya misalnya tambahan jadi 2 gram gitu. Terus Bapak misalnya Bapak biarkan, Bapak ada nabung misalnya kayak ada nabung, kita lihat di tahun depan atau 2 tahun akan datang. Nah, uang Bapak di situ dalam bentuk gramnya kan sama, ya masih 2 gram kan, tapi kalau kita rupiah di 2 tahun akan datang sudah berubah Pak, gitu. Gramasinya tetap 2 gram, tapi nilai rupiahnya itu naik mengikuti pada saat Bapak akan jual, gitu. Tapi kalau dari uang hasil gramnya tetap sama, tidak ada maksudnya 2 gram jadi 3 gram tak ada, gitu kan, tak awal gitu. Tapi kalau Bapak ini rupiahnya sama, dan Bapak kalau misalnya Bapak jual gitu kan, sesuai di hari itu harga emasnya berapa harga jualnya gitu Pak. Kalau di Bion itu sudah dari aplikasi Bion itu ada, misalnya kita mau emas itu di aplikasi itu. Ya, terus Pak Sabtu nanti kalau video Bapak biar kita ada ininya, adalah forum yang fitur-fitur tabungan emas yang dari zaman terlalu ini banyak emas ya. Bisa ulang dulu lah. Kenal emas, kamu nabung emas. Teman-teman terakhir yang terkenal emas. Emas lagi emas Jawa dengan emas Sentral ya. Besar satu jadinya. Tabung emas. Kalau emas kitabnya tabung
tabungan bulat tuh namanya. Nah ini contoh-contohnya ya Pak ya, untuk yang tabungan emas. Mulai Pak di sini, ini flow beli emas Pak. Jadi mulainya itu 52.000 buka awalnya. Terbentuk rekening tabungan emas, kita buka 52.000 aja, Bapak sudah ada rekening emas, gitu. Cuma kami belum ada kayak misalnya di tempat lain mungkin ada bukunya ya gitu ya, buku tabungan. Nah kami belum ada, kami dalam bentuk digital. Iya, sama Bapak takut cetak buku tabungan kami belum ada, gitu. Nah, buka awal itu di 52.000 gitu, dan emasnya emas antam, gitu ya. Jual dan belinya real time, yang artinya Bapak langsung bisa sendiri juga secara mandiri jual emasnya lewat aplikasi Dion, gitu. Nah di sini dari awal Bapak boleh buka di sini Dion, gitu kan? Dion terus Bapak buka di bank emas. Kalau misalnya ada Dion, gitu kan boleh di aplikasikan, gitu. Biar maksudnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada mau tabungan emas, gitu kan, diketahui cara-cara lama untuk menabung emas. Buka di Dion tabungan emas, gitu kan, terus ke emas. Nah, fitur emas ada dua tuh, cicil emas sama beli emas. Kalau cicil emas kita yang cicil mendapatkan fisiknya, itu yang setiap bulannya angsurannya setiap bulan wajib. Nah kalau yang beli emas tadi Pak, kita konversikan ke gramasi, gitu ya, jadi ke beli emas, gitu. Nah nanti di fitur itu juga Bapak lihat, boleh Bapak lihat di bank emas itu ada harga jual, harga beli, gitu kan? Memang beda, harga belinya sekian, harga jualnya memang lain, gitu. Nanti pada saat Bapak kalau mau datang gitu kan, karena ini tabungan emas buat